Selamat pagi, semoga damai dan sukacita dari Tuhan senantiasa berlimpah dalam hati dan kehidupan saudara-saudara. Marilah kita berdoa untuk mendengarkan sabdanya di pagi hari ini. Mari berdoa. Kami memuji Engkau ya Tuhan di pagi hari ini. Seraya mengucap syukur atas besarnya kasih-Mu atas hidup kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami merindukan suara Tuhan berbicara atas hidup kami. Agar hidup kami hari ini, bahkan sepanjang hidup yang Tuhan izinkan kami lalui, kami melaluinya dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Timotius 1 ayat 12-17 firman Tuhan demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah, kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepada aku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Renungan pagi di Jumat 29 Oktober 2021. Sabar. Saudaraku, gunting kalah dengan batu. Batu kalah dengan kertas. Kertas kalah dengan gunting. Orang yang merasa hebat, orang yang merasa kuat, semua kalah dari orang sabar. Saudara, sabar adalah salah satu hal yang sangat penting kita miliki dalam menjalani kehidupan ini. Namun sepertinya hal ini teramat sulit untuk kita lakukan. Pengertian kata sabar adalah tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Orangnya memiliki sikap yang tenang. Itu pengertian sabar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan di dalam kitab Perjanjian Baru, kata sabar sangat ditekankan menggunakan dua kata. Yang pertama, makrutumia, sabar terhadap sesama. Yang kedua, hupomone, sabar terhadap keadaan. Ya saudara-saudara, bahwa kita perlu makrutumia, kita perlu sabar terhadap sesama. Ada saat-saat tertentu yang kita memang harus menahan diri terhadap perlakuan sesama kita untuk hasil yang lebih baik, meski itu sangat menyakitkan kita. Dan kita sangat perlu hupomone, sabar terhadap keadaan yang kita hadapi. Karena keadaan ini akan terus silih berganti dan tidak semua keadaan yang akan kita jumpai akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang justru sangat bertolak belakang dengan realitas yang terjadi. Karenanya hupomone terhadap keadaan sangat dibutuhkan agar kita terus bisa tetap menikmati kehidupan di tengah-tengah kehidupan yang silih berganti ini. Saudara-saudara, sabar adalah sifat Allah. Dia begitu bersabar terhadap saudara dan saya. Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang sangat besar. Paulus sadar dirinya semula seorang penghujat, penganiaya, dan seorang yang sangat ganas. Namun bisa berubah karena kesabaran Allah, karena kasih Allah kepadanya. Ayat 13 sangat jelas tentang hal itu. Sebagai orang yang paling berdosa, Paulus sudah merasakan
bagaimana Yesus menunjukkan seluruh kesabaran baginya. Dan Paulus memperlihatkan hal itu bagi kita, bahwa kesabaran Tuhan sanggup mengubah dirinya. Dengan demikian, kesabarannya pun akan mampu mengubah saudara dan saya. Kadang kita merasa sulit dan tidak mungkin bisa berubah lagi. Atau orang lain sangat sulit untuk berubah. Karena apa? Karena kurang sabar. Saudara-saudara, saat kita menaati firman Tuhan dengan berusaha sabar, tidak ada hal yang tidak mungkin untuk diubahkan oleh Tuhan. Kalau kita saat ini menemukan atau berhadapan dengan orang yang begitu buruk tabiatnya atas kita, mungkin sangat menyakiti kita, melecehkan kita, bersabarlah untuk mencari solusinya. Atau mungkin ada kondisi-kondisi dalam hidup yang sangat menekan kita saat ini, yang mungkin membawa tekanan, menyakitkan kita, menyesakkan kita. Belajarlah bersabar, karena keadaan yang menekan itu tidak akan abadi. Joseph Edison mengatakan, rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, dalam bentuk kehilangan, dan mungkin dalam bentuk kekecewaan. Tetapi kalau kita sabar, kita segera akan melihat bentuk aslinya dan keindahan di balik semuanya itu. Kita perlu sabar terhadap sesama, sabar terhadap keadaan. Karena Tuhan begitu sabar menerima dan begitu sabarnya melimpahi kita dengan anugerahnya. Dia begitu sabar menuntun saudara dan saya untuk terus menjalani kehidupan ini. Terpuji namanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah, dengan kasih-Mu yang begitu besar menerima kami dalam keberdosaan kami. Bahkan dengan sabarnya terus ada menyertai kami dalam menapaki kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah mata hati kami diubahkan oleh Tuhan saat ini, bahwa Allah begitu sabarnya menerima dan menuntun kami. Dengan demikian, kami harus belajar menata diri dan hidup kami, agar dalam berinteraksi dengan sesama kami dan dalam perjumpaan kami dengan berbagai realitas dalam kehidupan kami, kami pun bisa memiliki sikap yang sabar seperti yang Tuhan Yesus telah contohkan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau izinkan kami alami di pagi hari ini. Beri kami hikmat untuk melakukannya, dan biarlah firman-Mu ini meneguhkan iman kami untuk melanjutkan kegiatan kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu sekalian. Penyertaan Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita.